adalah ilmu yang mempelajari terkait hubungan antara sifat fisikokimia zat aktif, terus kemudian faktor formulasi sediaan obat, dan juga faktor teknologi pembuatan sediaan obat, ya, dengan berbagai proses yang nanti akan dialami obat di dalam tubuh atau biologis. Sampai nanti si zat aktif, ya, si zat aktif dalam obat tersebut masuk ke dalam sistem peredaran darah. Seperti itu ya. Jadi memang biofarmasetika ini lebih kepada kita mempelajari apa sih hubungannya nanti faktor-faktor farmasetika ya, farmasetika dari obat, dari sifat fisikokimia zat aktifnya, faktor formulasinya, faktor teknologinya, terhadap nanti proses yang nanti akan dialami obat di dalam tubuh, ya. Yang perlu kalian catat adalah sampai saat zat aktif masuk ke dalam sistem peredaran darah, yaitu sampai tahapan absorpsi, gitu. Jadi nanti kita mempelajari nih, perjalanan obat di dalam tubuh sampai nanti obat tersebut diserap dalam tubuh, diabsorpsi. Ya, jadi nanti kalau di biofarmasetika kita akan lebih sering menggunakan istilah liberasi, disolusi, difusi, transfer, dan absorpsi. Ya, nanti itu akan lebih sering kita bahas di situ. Kemudian terkait dengan farmasetika ya, jadi terkait sifat fisikokimia zat aktif ini itu berhubungan dengan seperti zat aktif itu kelarutannya seperti apa. Jadi kalau kalian biasanya di tekno atau di farmasetika itu kan sering sekali melihat di farmakope kita harus menulis terkait dengan pemberian, ya, pemberian obat. Jadi obat itu yang hablur, terus kemudian kelarutannya bagaimana, terus kemudian sifat polimorfismenya gimana, struktur kristalnya seperti apa, ya itu akan berhubungan nanti dengan proses obat tersebut akan masuk ke dalam sistem peredaran darah di tubuh. Kemudian kalau faktor formulasi ini berhubungan dengan bahan-bahan, misalnya seperti bahan tambahan apa yang digunakan, misalnya seperti pada pembuatan sediaan padat, pada pembuatan tablet misalnya. Jadi ketika kita memilih jenis detegram itu kan ada berbagai macam ya, banyak sekali jenis-jenisnya. Itu akan mempengaruhi jadi proses biofarmasetika nanti dari obat itu sendiri. Kemudian faktor teknologi ini terkait dengan misalnya pada proses pembuatan ini kecepatan pengadukan, terus kemudian pada pembuatan tablet misalnya kekuatan pengempaan, ya, kekuatan pengempaan. Nah, itu akan juga mempengaruhi ya, mempengaruhi proses yang akan dialami obat di dalam tubuh sampai nanti dia terabsorpsi, seperti itu. Ya, jadi memang yang harus kalian tahu memang perbedaan antara biofarmasetika dan farmakokinetik ini adalah biofarmasetika ini kita mempelajari terkait dengan proses obat itu dari kita gunakan sampai nanti dia terserap ya, terserap ke dalam tubuh ya, masuk ke dalam sistem peredaran darah. Itu adalah proses biofarmasetika. Sedangkan mungkin kalian sudah masuk ya pengantar farmakokinetik. Farmakokinetik itu adalah kinetika, kinetika obat di dalam tubuh ya. Kinetika obat beredar di dalam tubuh yang nanti akan kalian pelajari dari atmenya ya, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Jadi ya belajar terkait dengan kinetika. Kinetika itu seperti apa sih? Misalnya berhubungan dengan berapa lama obat itu mencapai kadar maksimal, berapa lama obat itu mencapai kadar steady state, kemudian ya kinetikanya ya. Kalau di sini di biofarmasetika kita belajar terkait dengan proses. Bagaimana proses obat itu ya, misalnya dari bentuk sediaan tablet, itu bagaimana nanti tablet itu bisa pecah, hancur, terus kemudian terlarut ya di dalam tempat penyerapannya ya, kemudian bagaimana caranya zat aktif ataupun zat-zat yang ada di dalam sediaan tablet itu bisa terserap di dalam tempat absorpsinya, misalnya kayak di saluran cerna. Bagaimana caranya dia bisa terserap dari bentuk padat, kemudian kenapa bisa dia berubah jadi larutan ya,
apa yang mempengaruhi di situ proses-prosesnya hingga dia nanti akan berpindah dari tempat penyerapan ke sistem peredaran darah. Nah, itu yang akan kita pelajari di biofarmasetika. Ya, jadi untuk tujuan mempelajari biofarmasetika ini kita dapat mempelajari tentang pengaturan penghantaran ya bahan aktif dari obat atau sediaan dalam menghasilkan efek terapi yang optimal dan aman bagi pasien. Jadi nanti dengan kita bisa mengetahui biofarmasetika, kita bisa membuat nih pengaturan sistem penghantaran yang terbaik untuk suatu zat aktif itu seperti apa sih? Misalnya seperti, saya contohkan ada suatu zat aktif yang, sifatnya atau pKa-nya rendah atau pKa-nya tinggi gitu, karakteristik fisikokimianya. Kita hal tersebut kita bisa tahu, dari proses biofarmasetika, bagaimana cara kita mengoptimalisasi zat tersebut untuk terserapnya maksimal, seperti itu, ya. Terus kemudian, biofarmasetika ini juga membantu kita dalam menyusun formulasi yang rasional, berdasarkan fisika kimia dari bahan obat itu sendiri. Ya, nah, ini bayangan ya, perjalanan obat di dalam tubuh. Jadi, untuk perjalanan obat di dalam tubuh itu, ada 3 fase yang kita pelajari ya. Jadi fase biofarmasetik, kemudian fase farmakokinetika, kemudian yang terakhir di fase farmakodinamik ya. Jadi kalau kalian lihat di sini sebenarnya perjalanan obat dalam tubuh itu yang kita, tandai dengan latme, liberasi, absorpsi, metabolisme, dan ekskresi. Di mana tahapan biofarmasetika itu masuk di tahapan liberasi dan absorpsi. Absorpsi di sini yang dimaksudkan adalah proses penyerapan, zat aktif kinetik. Memang di farmakokinetik juga mempelajari tentang absorpsi, tapi di farmakokinetik itu kita berbicara dengan kinetikanya. Kinetika di sini adalah bagaimana obat itu kecepatannya seberapa cepat sih dia diabsorpsi ya. Terus, kecepatannya bagaimana, terus kinetikanya seperti apa, ya, berhubungan nanti dengan, apa ya, dengan seperti rumusan-rumusan lah, perhitungan-perhitungan, perhitungan-perhitungan terkait kinetika. Nah, jadi fase biofarmasetik ini adalah yang pertama adalah kontak atau penggunaan. Jadi kan, misalnya kalian makan obat, bentuknya gitu kan, kalian makan itu adanya kontak, kemudian bentuk farmasetika hancur dan zat aktif melarut ya. Jadi ini adalah, tahapan, liberasi ya, tahapan liberasi, kemudian nanti di fase biofarmasetika yang terakhir adalah zat aktif tersedia untuk diabsorpsi, gitu. Yaitu adalah, fase biofarmasetik. Kemudian masuk ke dalam fase farmakokinetik ya, tadi saya sudah sampaikan, jadi ada absorpsi, distribusi, terus kemudian metabolisme ya, biotransformasi, kemudian ada ekskresi. Nanti zat aktif tersedia untuk memberikan efek, biologis ya. Jadi kalau farmakokinetik itu ya kita berhubungan dengan, apa ya, kadar obat di dalam tubuh gitu, kadar. Kemudian masuk ke fase farmakodinamik, ini berhubungan dengan efek farmakologis ya yang nanti ditentukan oleh, kadar obat di dalam tubuh. Apakah nanti efek farmakologisnya masuk ke efek klinis, dia masuk ke dalam rentang, MSC dan MTC ya, minimal efek konsentrasi dan minimal, toxic concentration ya, ataupun dia masuk ke dalam efek toksik. Efek toksik ini biasanya, terjadi ketika, kadar obat di dalam tubuh itu melebihi, batas MTC, seperti itu. Ya itu sudah kalian pasti udah dapatkan di, farmakokinetik ya. Jadi di sini perlu saya tekankan kembali bahwa, fase biofarmasetik itu adalah dari tahapan ketika kalian kontak bentuk farmasetik ya, bentuk obat, sampai dengan obat tersebut atau zat aktif yang terkandung dalam obat tersebut diabsorpsi ya. Bentuk obat tablet itu bisa zat aktifnya nanti diserap, itu prosesnya bagaimana? Ya, jadi ibaratnya kalau saya contohkan misalnya,
perjalanan nasib obat dalam tubuh ini seperti misalnya kalian perjalanan dari, mau dari Samarinda ke Balikpapan misalnya seperti itu ya. Jadi Samarinda start-nya, Balikpapan adalah tujuannya. Jadi kalau fase biofarmasetik ini adalah dari tahap kalian mau berangkat, sampai bagaimana, cara kalian untuk bisa mencapai ke Balikpapan. Ya jadi bagaimana kalian berangkat itu apakah berjalan kaki, menggunakan motor, atau menggunakan mobil, atau naik sepeda, atau naik pesawat, jalannya juga apakah lewat jalan tol atau misalnya lewat jalur, biasa misalnya seperti itu, atau misalnya, naik, helikopter, naik kereta, ya, ataupun ya dengan jalur-jalur lainnya. Nah, itu kita pelajari di fase biofarmasetik adalah prosesnya, proses, proses bagaimana kalian bisa berpindah dari Samarinda ke Balikpapan. Sedangkan kalau farmakokinetik itu bayangannya adalah terkait dengan kinetikanya. Jadi berapa lama waktu yang dibutuhkan dari Samarinda ke Balikpapan, berapa kecepatan rata-ratanya, misalnya terus kemudian berapa maksimal, waktu yang kalian butuhkan untuk mencapai tempat tujuan, ya. Itu adalah fase farmakokinetik. Sedangkan fase farmakodinamik adalah fase ya dari efek farmakologis ketika kalian sampai ke Balikpapan itu kalian dalam keadaan sehat kah? Atau luka-luka kah? Atau kemudian sakit kah? Atau seperti apa, misalnya seperti itu ya. Jadi itu adalah bayangannya. Nah, ini adalah, farmakokinetik ya. Jadi kalau di biofarmasetika kita mempelajari terkait proses, kalau farmakokinetik kalian mempelajari terkait dengan, kinetika obat tersebut ya. Jadi kinetika obat tersebut, di sini bisa, mencapai, apa ya, MSC dan MTC ya. MSC itu kadar minimal untuk memberikan efek ya, efek farmakologis, kemudian MTC ini kadar minimal dia mencapai, efek beracun atau toksik ya. Jadi ini yang kalian akan pelajari terkait dengan onsetnya, durasinya, waktunya, terus kemudian seberapa lama kalian bisa, mencapai konsentrasi yang diinginkan, kadar steady state, kadar maksimal, kemudian durasi ini misalnya terkait, apa ya, misalnya kayak obat ya. Jadi farmakokinetika ini kita juga bisa mengetahui, bagaimana kita bisa menentukan obat itu bisa diminum seharinya 1 kali, 2 kali, 3 kali, itu akan diketahui di farmakokinetika. Jadi di farmakokinetika ini berhubungan nanti kalian akan menghitung kadar obat di dalam tubuh. Jadi kadar obat di dalam tubuh ini apakah dia masuk ke dalam rentang subterapi, atau potensial subterapi, atau masuk ke dalam kadar terapi, atau kadar, potensial untuk memberikan efek toksik, ataupun, kadar obat yang akan memberikan efek toksik. Nah, itu yang akan kalian pelajari di farmakokinetika ya. Berbeda dengan tadi yang saya sampaikan di biofarmasetika itu kita, mmm, mempelajari terkait proses ya, prosesnya bagaimana nanti obat tersebut yang dari bentuk fisiknya kalian lihat, kemudian kok bisa dia terserap di dalam tubuh, itu bagaimana proses yang akan terjadi di dalam tubuh, seperti itu ya. Ini adalah, video ya, sedikit video menggambarkan terkait dengan, perjalanan obat di dalam tubuh. A drug is a chemical or biological substance that affects the body and its functions. Drug absorption is when a drug enters the bloodstream. The level of absorption can affect the speed and the quantity of the drug at the site of action. This is termed bioavailability. If a tablet releases the drug quickly, blood levels may become of absorption of the and the person, such as pH levels in the stomach and its speed of emptying. Therefore, specific formulations are used to release the drug at the desired speed. Common formulations include tablets, capsules, suppositories, transdermal patches, and solutions.
Drug metabolism is the process by which the body breaks down drugs, which mainly occurs by means of enzymes located in the liver. Many factors, including intake of specific foods and other drugs, can increase or decrease the speed at which drugs are broken down, and thus determine their levels within the blood. A drug may be broken down to stop it from working. However, there are other drugs that need to be broken down or modified before they become active. These are known as prodrugs. Some drugs are directly eliminated from the body by the kidneys in urine. For this to happen, the drug must be water-soluble. Drugs that are not water-soluble may be metabolized by the liver or enzymes in the blood into breakdown products that can be eliminated in urine. Diseases that affect the liver or the kidneys can cause blood levels of a drug to increase. Ya, oke, tadi dijelaskan ya terkait dengan perjalanan A obat di dalam drug is a tubuh ya. chemical Jadi dikatakan di sini bahwa obat itu merupakan satu substansi ya, kimia ya, zat aktif yang nanti kita kemas dalam suatu bentuk farmasetik. Jadi hubungannya nanti adalah obat ini dengan biofarmasetika nanti akan menentukan bioavailabilitas ya, bioavailabilitas dari obat itu di dalam tubuh. Kayak yang dimaksud dengan bioavailabilitas itu adalah ketersediaan hayati. Jadi seberapa penting kita mempelajari biofarmasetika ini ya terkait dengan proses absorpsi itu adalah dari tahapan absorpsi ini ya, ketika kita bisa memaksimalkan proses obat diabsorpsi, maka jumlah obat atau kadar obat yang nanti akan tersedia di dalam tubuh juga akan semakin baik, semakin tinggi ya. Dengan semakin tinggi itu atau mencapai kadar maksimal, maka obat akan bisa mencapai kadar terapinya ya, yang diantara kadar yang tadi sudah saya sebutkan ya, kadar MSC dan MTC ya, kadar ini ya, supaya dia bisa mencapai efek terapi. Jadi penting kita pelajari proses biofarmasetika ini adalah memang biofarmasetika itu proses absorpsi itu merupakan start awal dari obat itu bisa mencapai sistemik ya, terus juga bisa mencapai kadar terapi yang kita inginkan seperti itu ya. Jadi makanya tadi dibicarakan bahwa biofarmasetika itu kita mempelajari hubungan antara farmasetik dan biologis. Proses absorpsi tersebut, apa saja faktornya memodifikasi dari sifat-sifat farmasetikanya. Ya, jadi kita bisa mengatur nih, oh kalau kita mau obat ini dengan sifat seperti ini, kita sebaiknya bikin dia dalam bentuk sediaan tablet, misalnya kita mau memberikan dia untuk oral ya, bentuk sediaan tablet dengan menggunakan bahan penghancur tipenya seperti ini, terus dengan tujuan nanti kita mau obat itu lepasnya di bagian mana sih di dalam saluran cerna misalnya. Ya mau kita lepaskan di lambung, ya kita mau lepaskan di usus halus, atau kita mau targeting dia sampai ke bagian usus besar seperti itu. Jadi itu adalah bisa kita pelajari, kita ketahui dari proses biofarmasetika, karena dengan kita bisa memaksimalkan proses absorpsi ya, absorpsi dari obat itu, maka kita bisa memaksimalkan kadar atau ketersediaan hayati bioavailabilitas obat di dalam tubuh ya. Dengan bioavailabilitasnya mencapai kadar optimum, maka efek terapi yang diberikan juga akan mencapai dengan efek optimum seperti itu. Ya, jadi oke. Untuk sampai di sini, apakah ada yang mau ditanyakan ya terkait dengan apa itu si biofarmasetika? Permisi Bu, izin bertanya. Ya. Apa perbedaan liberasi, disolusi, difusi, transfer dengan absorpsi? Oke. Itu saja? Itu aja Pak. Itu aja Bu. Oke.
Jadi, apa sih yang dimaksud dengan liberasi, disolusi, difusi, transfer, dan absorpsi ya? Jadi, ini nanti ya sebenarnya akan lebih detail disampaikan di pertemuan selanjutnya. Jadi, kalau liberasi ini adalah proses, pelepasan, ya, proses pelepasan. Jadi, liberasi ini adalah proses lepasnya, zat aktif dari bentuk, sediaan farmasetika, misalnya dari tablet ya. Tablet itu kan ibaratnya, pembawa ya, mobil. Ibaratnya mobil yang penumpang itu adalah si zat aktifnya. Nah, jadi proses bagaimana si zat aktif ini bisa terlepas dari sistem tablet. Jadi ibarat logikanya adalah bagaimana caranya kalian bisa, penumpang bisa keluar dari mobil. Itu, proses liberasi, lepasnya antara, zat aktif dari sistemnya. Kemudian disolusi ya, disolusi itu artinya, eee, terlarut ya, proses pelarutan. Ya, jadi nanti ada setelah zat aktif itu terlepas dari pembawanya ya, zat aktif berbentuk padat ya, kalau dia bentuknya padat maka dia harus terlarut terlebih dahulu. Ya, kan tidak mungkin zat aktif itu dalam bentuk padatnya bisa, bisa terserap di, membran biologis ya. Ibaratnya, bayangannya adalah anggap saja membran biologis itu seperti kain ya, yang bisa ya, dan zat aktif itu pas dalam kain ya. Jadi pasir itu harus terlarut terlebih dahulu. Jadi disolusi itu adalah proses pelarutan. Kemudian difusi dan transfer ya, difusi itu proses perpindahan ya, sama seperti transfer ya, nanti akan kita pelajari. Jadi nanti ada proses perpindahan. Perpindahan ini terkait dengan bisa perpindahan secara pasif, perbedaan kadar ataupun secara aktif nanti dibantu oleh sesuatu. Ibaratnya difusi ini adalah perpindahan misalnya dari air dari, tempat tinggi ke tempat rendah karena pengaruh gaya gravitasi, ataupun perpindahan air dari tempat rendah ke tempat tinggi mungkin dipengaruhi oleh adanya tekanan tertentu, seperti itu. Jadi adalah proses difusi dan transfer itu proses perpindahan. Jadi nanti perpindahan, si zat aktif ini dari tempat, dia terserap ya, tempat dia akan terserap ya, sampai berpindah ke pembuluh darah seperti itu, ya. Kemudian proses absorpsi adalah proses penyerapannya, ya. Absorpsi ini proses penyerapan. Jadi nanti kita akan mempelajari nih, jadi, proses biologis yang dialami zat aktif ya, sampai dia bisa masuk ke dalam sistem peredaran darah ini terdiri dari liberasi, disolusi, difusi, absorpsi, atau dari proses, pelepasan zat aktif dari pembawanya, proses pelarutan si zat aktif itu, terus proses perpindahan zat aktif ya, perpindahan dari tempat penyerapan sampai ke dalam, sistem peredaran darah dan proses penyerapannya. Ya, jadi ini akan kita pelajari bagaimana prosesnya, terus kemudian faktor-faktor apa yang mempengaruhi. Jadi faktor dari zat psikokimia zat aktifnya, faktor formulasi teknologinya, serta faktor dari anatomi fisiologis tubuh manusia. Ya, nanti kita akan pelajari, misalnya nanti kayak menarik nih ketika kalian, mempelajari biofarmasi secara oral misalnya seperti itu. Ya, jadi biofarmasi secara oral itu kan ya kalian sudah terbayang ya sistem pencernaan tubuh seperti apa. Jadi kan bayangannya proses penyerapan obat ya, biofarmasetika obat itu kan kita harus mempelajari proses pencernaan. Jadi misalnya kayak terkait dengan anatomi fisiologis tubuh ya, misalnya, apakah, pemberian obat pada saat puasa itu mempengaruhi kadar pada saat, perut kosong ya, puasa dan, setelah makan ada terisi makanan itu mempengaruhi seberapa cepat obat tersebut terserap dan seberapa banyak dia bisa terserap. Kemudian juga dari misalnya faktor makanan, makanan yang mengandung tinggi karbohidrat, protein, ataupun lemak, itu pengaruhnya di mana terhadap, proses absorpsi, apakah akan misalnya dari, faktor, formulasi teknologi misalnya, ada, kita lihat nanti misalnya
tablet utuh yang dimakan, terus kemudian tablet yang dimakannya kita hancurkan terlebih dahulu. Itu pengaruhnya seberapa besar sih terhadap proses absorpsi? Terus kemudian misalnya kayak posisi ya, posisi kalian tidur ya menghadap kanan, menghadap kiri, itu kan nanti akan berhubungan dengan apa ya, posisi lambung ya, posisi lambung. Itu juga akan mempengaruhi seberapa cepat, perpindahan obat dari lambung ke usus gitu. Jadi misalnya kalian berbaring sebelah kanan, berbaring sebelah kiri, mana yang kira-kira dapat menahan, obat ya, suatu zat di dalam lambung lebih lama, seperti itu. Kemudian dalam posisi duduk, berdiri, kemudian misalnya juga ada posisi, mmm, apa ya, ataupun juga ada seperti kalian, punya penyakit ya, penyakit terkait dengan asam lambung, terus kemudian misalnya ada, penyakit terkait dengan masalah hipermotilitas usus ya, itu bagaimana pengaruhnya dengan proses absorpsi, ya itu terkait dengan, faktor biologis ya, faktor biologis ini banyak sekali ya yang akan kita bahas ya. Kemudian terkait dengan banyaknya perfusi darah ya, tersedianya pembuluh darah ya. Jadi kan kalian kan tahu ya ada sediaan oral, tablet itu yang diberikan melalui sublingual. Kenapa tablet itu diberikan secara sublingual, kenapa ada di bukal gitu, itu terkait dengan profusi darah seperti apa. Terus kemudian misalnya terkait dengan pemberian sediaan, tetes mata, kemudian sediaan yang diberikan melalui kulit, ataupun sediaan yang diberikan oleh rektal ya, melalui jalur rektal, ya itu faktor biologisnya tuh seperti apa gitu. Kalau kulit terkait dengan, mmm, misalnya pengelupasan, lapisan kreatin dari kulit, kemudian, adanya penempelan plester atau, apa ya, kalau istilahnya itu, transepidermal, eee, apa ya, kadar air di dalam lapisan epidermis ya, itu bagaimana pengaruhnya ya. Jadi itu yang akan, kita pelajari di proses absorpsi. Jadi nanti selain proses, kita juga berbicara terkait dengan faktor-faktornya yang mempengaruhi, ya dari, faktor, farmasetika, ya, sifat fisikokimia, formulasi, teknologi, serta faktor biologi ya. Nanti kita lihat, hingga dia nanti zat aktif masuk ke dalam sistem peredaran darah dan melalui proses yang namanya liberasi, pelepasan, disolusi, pelarutan, difusi, transfer itu perpindahan, dan absorpsi itu, penyerapan, seperti itu ya. Yang harus kalian, tandai nih, satu istilah baru ya kayak liberasi ini jangan sampai, salah gitu ya. Karena pernah kejadian di beberapa angkatan itu, eee, ditekankan liberasi, tetapi ketika ujian itu dipelesetkan jadi, liberalisme ya, seperti paham-paham politik seperti itu terkecoh gitu. Ya kalau istilah disolusi, difusi, transfer, absorpsi kan itu sudah umum kalian dengar, apalagi mungkin di pelajaran, biologi ya, di biologi sel kan udah sering sekali itu dipelajari. Ya oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya jadi untuk, pertemuan ini kita baru, masuk ke pengantar ya. Jadi setidaknya di pertemuan ini, kalian bisa tahu, apa perbedaan ya, perbedaan utama antara, biofarmasetika dan farmakokinetik gitu. Supaya nanti kalian tidak, apa ya, tidak, confuse ya atau bingung terkait dengan, kedua mata kuliah ini. Karena kan di semester ini kalau tidak salah ada farmakokinetika dan ada, biofarmasetika. Jadi, kalian sudah harus tahu batasannya ya, batasan, yang dimaksud dengan biofarmasetika itu kita mempelajari apa, farmakokinetika itu kita mempelajari tentang apa. Jadi itu, ada batasannya gitu, ya. Oke. Sampai sini ada lagi yang ditanyakan?
Udah cukup jelas ya. Jadi target saya untuk yang pertemuan kali ini adalah kalian bisa tahu ya itu beda antara farmasetika dan biofarmasetika ya, biofarmasi dan farmakokinetik ya. Jadi cukup diingat dari biofarmasetika itu hubungan faktor farmasetika ya terkait zat aktif, formulasi dan teknologi terhadap proses yang akan dialami zat aktif di dalam tubuh sampai dia terserap ya masuk ke dalam sistem peredaran darah. Itu batasannya adalah sampai proses absorpsi. Ya, sedangkan kalau farmakokinetik adalah dari kinetika obat yang masuk ke dalam tubuh. Ya, kinetika itu nanti berbicara terkait dengan kecepatan absorpsi, konstanta absorpsi, eliminasi, terus kemudian kadar obat di dalam darah, kadar maksimum, kadar minimum, T setengah waktu eliminasi, terus kemudian T90, kemudian kadar tunak seperti itu, apa ya, waktu paru eliminasi, ya kinetika yang akan dipelajari berbeda dengan biofarmasetika, kita mempelajari tentang proses dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi obat tersebut sampai dia bisa terserap dan masuk ke dalam sistem peredaran darah. Ya, itu bedanya ya. Jadi berbeda antara kinetika dan biofarmasetika ya. Biofarmasetika kita mempelajari tentang prosesnya seperti apa, faktor yang mempengaruhi apa saja dari segi formulasi, dari segi farmasetiknya, dari segi biologisnya. Sedangkan kalau farmakokinetik itu kalian berbicara tentang kinetika, dan kinetika itu erat hubungannya dengan perhitungan. Ya, perhitungan bagaimana menghitung kadar obat di dalam darah, kadar obat misalnya di dalam urin, kadar obat misalnya di dalam feses seperti itu, atau kadar obat di dalam misalnya material lain yang ada di dalam tubuh seperti itu ya. Itu adalah farmakokinetik ya. Oke, jika sampai sini tidak ada yang mau ditanyakan ya, saya rasa sudah cukup jelas ya kalian untuk bisa memahami perbedaan antara biofarmasetika dan farmakokinetik ya. Nanti untuk slide akan saya kirimkan ke cuttingnya ya, biar kalian nanti bisa baca-baca. Nanti untuk di pertemuan minggu depan, kita akan berbicara tentang membran biologis ya. Membran biologis, terkait membran biologis ini adalah tempat terjadinya proses penyerapan. Jadi itu kalian penting sekali harus tahu bagaimana karakteristik membran biologis. Nah, terus hubungannya dengan juga proses biofarmasetika. Nanti kita pelajari tentang liberasi, distribusi, disolusi, transfer, dan absorpsi. Ya, itu nanti akan kita pelajari di minggu depan. Oke, saya rasa cukup ya untuk perkuliahan hari ini, karena kan sampai jam berapa di sana, jam 5:30 ya. Di sini saya kebetulan karena posisi saya sedang studi S3 ya, saya di Jawa Barat ya, jadi beda 1 jam kalian sana sudah 5:30, di sini saya ya hampir jam 4:30 sore gitu ya. Oke, saya cukupkan ya perkuliahan hari ini ya. Semoga perkuliahan hari ini setidaknya bisa kalian mendapat sedikit bayangan terkait dengan mata kuliah yang nanti kita akan pelajari ya di 1 semester ini. Ya, jadi nanti jika ada yang mau ditanyakan, misalnya terkait materi minggu ini ya, bisa ditanyakan ke minggu depan juga tidak apa-apa. Oke, saya cukupkan pertemuan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya ya. Selamat sore, selamat belajar, selamat beristirahat ya. Tetap semangat ya, karena ini awal semester ya, harusnya kalian masih semangat, ibaratnya semua dimulai dari nol lagi di semester ini ya. Jadi untuk yang terjadi di semester lalu terkait mungkin nilai kalian yang terjadi nilai kalian yang jelek atau seperti apa gitu. Jadi cukup kalian simpan itu di semester lalu, perbaiki di semester ini ya. Soalnya ada yang mau mungkin mengejar IPK ataupun juga
persiapan bagi yang mau di salah satu bayangan lah TA seperti apa yang akan, bisa kalian ambil ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya, saya cukupkan. Salam sehat selalu untuk kalian, salam untuk keluarga ya, jaga kesehatan.